Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didan Layungsena dari kelas Sistem Informasi Sore Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dan saya rangkum ke dalam PowerPoint untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen Pak Edi Siswanto. Oke, materi yang saya angkat kali ini adalah menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah level kepuasan konsumen setelah membandingkan jasa atau produk yang diterima sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen tersebut. Menilai kepuasan konsumen dan meningkatkan ekspektasi konsumen sehingga dapat menjadi pelanggan tetap yang setia. Misalkan, apa yang dibutuhkan konsumen itu atau pelanggan itu ada di produk kita, maka itu akan menjadikan konsumen tersebut pelanggan setia kita. Kemudian ada nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah nilai manfaat yang diberikan kepada pelanggan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk memenuhi manfaat ekonomis, fungsional, dan psikologisnya secara terus-menerus berdasarkan pemasaran hubungan yang dibangun antar pelanggan dan pemasar. 3. Nilai yang dipikirkan pelanggan didasarkan pada perbedaan antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang diberikannya untuk berbagai kemungkinan pilihan. Pelanggan mendapatkan manfaat dan mengandaikan biaya. Pemasar dapat meningkatkan nilai tawaran pelanggan dengan kombinasi menaikkan manfaat fungsional atau emosional dan atau mengurangi satu atau lebih berbagai. Oke, berikut ini adalah pengertian kepuasan pelanggan menurut para ahli. Saya bacakan beberapa saja agar tidak terlalu makan waktu ya. 1. Yang pertama, kata kepuasan, satisfaction, berasal dari bahasa Latin statis, artinya cukup baik, memadai, dan factio, melakukan atau membuat. Menurut Ciptono dan Chandra, kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan suatu atau membuat sesuatu memadai. Yang kedua, menurut Wilkie dalam Ciptono 1996 mendefinisikan kepuasan sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Ciptono 1996 berpendapat bahwa kepuasan adalah respon konsumen atau penumpang terhadap evaluasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Yang ketiga, kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu menjadi sesuatu memadai. Menurut Oliver dalam Barnes, kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhan. Yang keempat, kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi, yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Oke, dalam menciptakan kepuasan pelanggan, kita harus memiliki beberapa faktor yang harus diunggulkan. Pertama, berikan penawaran menarik. Misal, kita jual produk, adain diskon, atau enggak beli 2 gratis 1. Misal seperti itu bisa. 2. Pelayanan yang prima. Misal ketika ada pelanggan itu mau beli lewat offline maupun online, kita memberikan pelayanan yang maksimal lah, tidak mengecewakan. Misal, yang ketiga, tanamkan selalu nilai kejujuran. Misal contoh kasus, kita jual barang, misal ada cacat atau lecet gitu, kita harus jujur kepada pelanggan. Misal barang ini udah ada bekas goresannya atau gimana, itu jujur saja dengan
harapan pelanggan akan berpikir, oh di sini jujur, berarti bisa beli di situ lagi karena penjualnya itu tidak berbohong gitu. Yang keempat, menjaga kualitas produk. Nah, yang ini itu, misal kita menjaga kualitas produk dengan kualitas yang tinggi, dengan mungkin kita awal-awal itu mencari laba ya, laba sedikit, walaupun sedikit kalau penjualan banyak sama saja kan. Nah itu bisa diimbangikan seperti itu. Mohon maaf, nomor 5 typo, ke copy lagi tadi, ternyata yang kembali lagi ke poin 2. Mungkin itu yang harus dikedepankan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Mungkin kalau ada yang lainnya bisa ditulis di kolom komentar untuk masukan saya ya. Yang masuk ke poin kedua yaitu loyalitas dan retensi pelanggan merupakan tantangan manajemen terpenting yang dihadapi para eksekutif puncak di seluruh dunia. Selama ini loyalitas pelanggan kerap kali dikaitkan dengan perilaku pembelian ulang. Keduanya memang berhubungan namun sesungguhnya berbeda. Dalam konteks merek, loyalitas mencerminkan komitmen psikologis terhadap merek tertentu. Sedangkan pembelian berulang semata-mata menyangkut pembelian merek tertentu yang sama secara berulang kali. Itu perbedaan loyalitas dan apa tadi? Loyalitas dan retensi pelanggan. Ada beberapa perspektif ya untuk loyalitas itu. Satu, loyalitas behavioral atau loyalitas merek diartikan sebagai pembelian ulang sebuah merek secara konsisten oleh pelanggan. Misal gini, ada seorang pelanggan yang sangat fanatik ya mungkin ya, yang sangat fanatik atau yang sangat suka dengan brand-brand tertentu saja. Misal mau beli peralatan elektronik, kita pakai brand ini aja. Misal brand A, dia pakai hampir di rumahnya mungkin brand-brand merek elektronik itu hampir sama semua. Itu mungkin loyalitas merek. Kemudian yang kedua, perspektif sikap. Perspektif ini mengasumsikan bahwa terdapat satu atau beberapa penyebab utama loyalitas pelanggan yang bisa didefinisikan. Perilaku pembelian ulang sebuah merek yang sama oleh pelanggan yang sama tidak terjadi begitu saja, namun itu lebih merupakan konsekuensi langsung dari faktor tertentu dalam perilaku konsumen. Perspektif integratif. Dalam artikel Customer Loyalty Toward an Integrated Conceptual Framework, Dick and Basu 1994 mengidentifikasikan 4 situasi kemungkinan loyalitas berdasarkan dimensi sikap dan perilaku pembelian ulang. Mungkin tak lengkapi lewat PDF-nya, makalahnya, karena mungkin tidak semua tak cantumin. Sekalian tak bukain makalahnya, mungkin nanti ada tambahan. Tadi sampai loyalitas. Mungkin kesimpulannya dari materi yang ini adalah nilai kepuasan pelanggan, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan merupakan hal-hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh manajemen pemasaran. Karena jika sudah berhasil mengendalikan elemen tersebut, dipastikan bahwa kegiatan pemasaran dapat berjalan dengan baik. Pelanggan adalah raja, dan kita harus memberikan yang maksimal kepada pelanggan. Pelangganlah yang memberikan keuntungan besar pada perusahaan. Dengan menjaga pelanggan dengan baik, maka profitabilitas perusahaan juga akan meningkat. Maka kunci dalam kesuksesan pemasaran ada di tangan pelanggan. Oke, mungkin segitu saja dari saya untuk presentasi dari mata kuliah manajemen pemasaran dengan materi yang saya ambil, dengan tema yang saya ambil, menciptakan nilai
kepuasan dan loyalitas bagi pelanggan. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Kalau ada masukan lebih baik itu ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih kepada Bapak Edi selaku dosen mata kuliah manajemen pemasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.